Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat kawan-kawan Mafrodian atau sahabat-sahabat partisipan maupun manajer MMM Indonesia yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sedang dalam keadaan fight, terus berjuang dan senantiasa melanjutkan kegiatan aktivitas MMM Indonesia. Saya Muhammad Syafiq Bilfaqih. Kebetulan di kesempatan malam hari ini saya bertamu dengan orang tua saya juga, yaitu Habib Muhsin Bilfaqih, sarjana agama Magister Education. Beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus pengasuh dan pendiri Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia, di mana lembaga atau yayasan ini juga memiliki banyak manajer dan partisipan yang berpartisipasi di sistem MMM Indonesia. Malam hari ini saya ingin mewawancarai langsung kepada Ayahanda Habib Muhsin terkait soal bagaimana agama itu kemudian punya konsep baku tentang saling tolong-menolong antar sesama manusia, yang notabene-nya konsep agama ini juga tentunya berkesesuaian dengan sistem MMM yang kita jalankan bersama. Kita perkenalkan Habib Muhsin Bilfaqih. Ya Aba, sebenarnya ini wacana klasik soal MMM dalam perspektif agama. Barangkali coba Aba bisa gambarkan tentang konsep Islam dalam soal saling membantu. Nanti kemudian disesuaikan dengan sistem MMM yang merupakan sebuah revolusi keuangan yang diciptakan oleh Mr. Sergei Mafroди dari Rusia. Apa tafsir atau mungkin penjabaran dari Abah tentang Islam yang memahami konsep saling tolong-menolong itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahwa Al-Quran telah mengetengahkan kepada semua manusia, khususnya kepada Muslim, bahwa konsep tolong-menolong itu bukan hanyalah sebuah hukum dalam bahasa sunnah, tetapi adalah sebuah keniscayaan, keharusan, kewajiban, bahkan sebuah kebutuhan. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan bahwa saling tolong-menolonglah kamu dari sisi kebaikan yang berujung kepada nilai takwa, tapi kemudian ada larangan Allah, janganlah kamu saling tolong-menolong dalam hal-hal yang sifatnya skeptis, tidak baik, kurang baik, dan sifatnya najis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya saya sempat mempelajari tentang kehadiran MMM yang melahirkan tentang MMM ini dapat ditafsirkan sebagai ada 3M yang tertulis bahwa manusia membantu manusia. Kalau kita lihat secara teks, manusia membantu manusia yang dilahirkan oleh perusahaan oleh Sergei Mafrodi, ini adalah konsep Islam, konsep Tuhan, konsep para rasul yang pernah Allah lahirkan di bumi ini. Karena tanpa saling tolong-menolong, tanpa melahirkan rasa solidaritas dan sikap sosial yang tinggi antar sesama manusia, maka kita akan celaka. Kita tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Karena apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, berhasilnya seseorang itu selalu ada keterkaitan dengan upaya orang lain atau saling bantu dari orang lain untuk saling memberikan support spirit dari sisi mental spiritual maupun dari sisi material. Oleh sebab itu pandangan kami berdasarkan kutipan ayat tadi, maka lahirnya MMM, manusia membantu manusia, ini adalah salah satu sikap yang sangat terpuji yang semestinya harus ditopang dan didukung oleh seluruh kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Karena pada dasarnya dan pada gilirannya ujung-ujungnya akan membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat.
Ya, bagaimana dengan problem misalnya, dalam artian gini, di MMM ini kan adalah sebuah sistem di mana ketika setiap anggota kemudian berpartisipasi dengan konsep memberikan bantuan, maka sistem akan membaca bantuan tersebut akan diberikan penghargaan atau reward sebesar 30% dalam waktu 30 hari ke depan. Nah, berarti orang memberikan bantuan kemudian ternyata bisa mendapatkan hasil bantuan itu dengan tambahan 30%. Bagaimana Islam memandang orang mau memberikan bantuan tapi ternyata seolah-olah kita itu mengharapkan bantuan 30% dalam artian reward 30%, atau seperti apa tafsir dalam agamanya itu, Pak? Ya, kita harus memandang tidak skeptis dan sempit. Memang ada sistem keuangan yang direkrut oleh setiap manusia atau kooperatif manusia sekelompok. Itu di dalamnya tidak jarang kita dapati ada nilai riba, ada nilai rente, ada nilai bunga yang notabene-nya dalam hukum Islam dihukumkan sebagai sesuatu yang haram. Tetapi kita jangan gegabah menjustifikasi tentang kehadiran MMM. Dia bukan sebuah lembaga keuangan. Dia bukan sesuatu yang sifatnya yang harus kita sandarkan kepada nilai haram tadi, tidak, karena dia sangat berbeda. Perbedaannya adalah MMM hanyalah menciptakan sebuah komunitas untuk saling menyalurkan bantuan. Kehadiran lembaga, sebuah lembaga yang menangani atau dalam hal ini admin, hanyalah sebagai fasilitator untuk menyambung lidah sekaligus menyampaikan bantuan orang lain kepada orang yang dituju. Sehingga itu nilai bunga, nilai haram di sini tidak berlaku. Kalau dipandang oleh sebahagian komunitas bahwa ini haram dikarenakan terlalu besar nilai prosentasenya didapati oleh orang yang menerima dari pemberian 1 juta kemudian mendapat 1.300.000, yakni 30%, maka Al-Quran sudah memberikan sebuah wawasan kepada kita. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Al-Quran. Allah memberikan info kepada manusia bahwa jangankan 30% yang didapati oleh seseorang dari hasil bantuan dia kepada orang lain yang dia peroleh, justru Allah gambarkan kalau memang pemberian kita, bantuan kita diberikan dengan tulus, maka Allah gambarkan standarisasinya adalah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan atau yang memberikan bantuan itu di jalan Allah, yaitu dengan ketulusan untuk saling bantu. Maka seolah-olah di sini Allah ingin sampaikan perumpamaan orang-orang yang membantu itu adalah sama dengan sebuah biji, apakah itu biji jeruk atau mungkin biji jagung. Benih yang kita tanam 1 biji itu akan bertumbuh menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai ini akan berubah menjadi 100 biji. Artinya kita memberikan 1, Allah akan balas dengan 100 itu kepada orang-orang yang ikhlasnya standar. Tapi kemudian ada yang lebih, itu sudah 100% Allah berikan kepada orang-orang yang standar. Tetapi ada orang yang lebih hebat dari itu. Orang-orang yang lebih hebat yang saya maksud adalah orang khawas fil khawas. Mereka yang hidup bersama Allah, yang selalu memikirkan tidak hanya memikirkan nasibnya, rumah tangganya, tapi memikirkan nasib orang lain. Apatah lagi kita di negara Republik Indonesia yang 70% notabene-nya masyarakat kita lumpuh total dari sisi nilai perekonomiannya. Maka kehadiran MM ini justru sangat merupakan sebuah keniscayaan hadir, paling tidak untuk membantu kehidupan masyarakat di mana-mana. Orang-orang yang lebih tulus dari itu, orang-orang yang lebih hebat memegang prinsip Tuhan, adalah orang-orang yang ketika dia menanam 1 benih, 1 butir akan dibalas dengan 700 benih, bahkan lebih dari itu, 700 buah. Nah, itulah sebabnya kita jangan terkecoh dengan bahasa 30% lantas kita menjustifikasi bahwa MMM itu adalah hukumnya haram. Akan tetapi mari
Bahkan saya mengajak, apakah dia ustadz, apa dia kiai, atau mereka-mereka orang-orang yang begitu mudah menjas, memberikan satu vonis dan kesimpulan bahwa ini haram. Saya pikir kita jangan cepat tergesa-gesa, tetapi ayo mendekati, kita kita lakukan pendekatan, approach kepada pihak admin atau kepada manajer, dari manajer 100, manajer 1000, manajer 10.000. Kita lakukan dialog dengan mereka sehingga kita akan dapati sebenarnya apakah ini haram atau tidak. Tapi saya jamin, saya percaya bahwa sepanjang apa yang sudah saya ikuti, saya pelajari, saya evaluasi, ternyata kehadiran ini adalah sebuah hasil kerja cerdas dari seorang yang cerdas, yang di dalamnya ternyata ini halal. Ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya halal, sedikit pun di sana tidak ada nilai haram. Dan tentu saya ingin katakan kepada orang-orang yang betul-betul ingin saling membantu. Karena kalau kesalahan itu terjadi itu pada pengikutnya yang mungkin tidak mengerti dengan maksud Tetapi pencetus ini betul-betul murni, dia ingin agar kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Saya pikir kalau kita kembali kepada kaidah usul yang ada di dalam fikih kita, kita akan selalu melihat apa yang menjadi keinginan dari orang yang melahirkan usaha ini, sehingga kita akan dapati bobot yang sesungguhnya. Terkadang juga ada produk Tuhan, hukum Tuhan, ketentuan Tuhan yang Tuhan sudah atur produknya, tetapi terkadang tidak sesuai konsekuensi yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu akhirnya melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Contoh, Allah hadirkan uang, kemudian ada manusia menjadikan uang itu segala-galanya. Allah hadirkan pangkat, kemudian manusia itu salah gunakan dan menjadikan ini adalah sesuatu yang sangat utama, sehingga ada hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu terabaikan. Jadi tidak hanya Sergi Mafrodi yang kita akan, tapi Tuhan pun terkadang kita lewati dari beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah Allah pikulkan pada mereka, tapi manusia itu salah gunakan. Jadi manusianya yang akan salah gunakan, tetapi kalau yang melahirkan ini, saya lihat punya niat yang tulus dan luar biasa. Saya acungkan jempol, dan mudah-mudahan khusus di Indonesia akan semakin berkembang. Dan mari kita sing-singkan dengan baju, kita bersama-sama bangkitkan semangat Semua ini di dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi setiap pribadi, setiap keluarga, sehingga nilai kesejahteraan itu dapat terpenuhi. Saya kira cukup pernyataan kami, mudah-mudahan akan menambah menjadi sebuah nilai tambah bagi saya pribadi dan seluruh pengikut, pengagum, simpatisan Selamat dan berjuang terus, jangan patah semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayahanda Habib Mohsin. Sahabat-sahabat Mafrodian yang saya hormati, demikian pernyataan sikap atau penjelasan oleh Habib Mohsin Bilbagi, yang sebenarnya beliau juga punya posisi sebagai salah satu manajer di struktur kita, yang kemudian beliau sangat aktif menjalankan sistem dengan beserta jaringan-jaringan yang ada. Dan mudah-mudahan penjelasan beliau terkait bagaimana perspektif agama membaca dan bagaimana kita menyikapi sebagai orang yang beragama terhadap kerja-kerja dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi sekaligus inspirasi buat kita. Habib Mohsin Bilbagi tidak hanya fokus di satu yayasan, beliau juga menjadi penasehat dan juga pengasuh di banyak majelis taklim yang ada di Indonesia Timur khususnya, termasuk yang ada di Brunei dan juga Singapura. Dan mudah-mudahan akan bisa bangkit lewat jaringan beliau, dan yang baru saja berusia 2 tahun dan kemarin sudah kita ikuti pagelaran atau kegiatan ulang tahun Indonesia akan semakin bangkit, dan kita semua akan selalu berpartisipasi sesuai dengan ideologi Indonesia. Saya Muhammad Syafiq Bilbagi, manajer 10.000 melaporkan, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Long life.